Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah pada hari ini kita sasar susur menuju LVRI, tepatnya di Plaza Semanggi. Gimana Ayah kabarnya ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam rangka apa ya kita berangkat ke LVR ini ya? Di dalam rangka silaturahmi kepada Ketua Legium Veteran Republik Indonesia dan Ketua Yayasan Legium Veteran Republik Indonesia. Untuk diketahui bahwa veteran itu sudah pasti purnawirawan. Purnawirawan belum tentu veteran. Veteran adalah masyarakat atau individu-individu atau kelompok yang pernah bertempur dengan bangsa asing, khususnya ayahanda kita adalah pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kalau ditarik daripada sejarah pemuda Pancamarga ataupun mungkin individu daripada diri kita tuh masih ada keturunan daripada veteran ya. Para pejuang kusuma bangsa. Dan mungkin kalau boleh diceritakan nih ya, itu kan di LVRI sendiri itu kan ada gedung Plaza Semanggi ya. Iya. Nah itu bagian daripada aset veteran kah ya? Ya, Plaza Semanggi dan lain-lain di sana adalah aset atau milik daripada para veteran kemerdekaan bangsa Indonesia dan veteran pembela, veteran perdamaian. Jadi wadahnya Legium Veteran. Jadi semua yang di sana itu sifatnya kontrak. Cuma yang disayangkan kontraknya 50 tahun, kenapa nggak 10 tahun? Gitu. Ternyata lama juga ya, kalau kontrak 50 tahun itu ya beberapa tahun aja kan udah harga makin meningkat ya. Kalau dibuat 50 tahun ada kayaknya Lama. sayang ya gitu kan. Iya, Karena tahun lah. iya, karena aset ini kan luar biasa ya. Gedung itu berapa luas kira-kira itu kan Plaza Semanggi. Ada Iya. Balai Sarbini, ada perbankan ya, banyak hal di sana. Nah mungkin ya kalau dari Punggawa Ras Raja Wali itu sendiri ya. Nah informasinya tuh ya waktu lalu ini akan ada anggaran banyak nih ya yang akan digelontorkan untuk para pejuang khususnya dalam komunitas Ras Raja Wali tersebut ya. Itu gimana tuh ya? Iya. Bener nggak tuh ya? Iya, semuanya kan secara real yang bikin bangsa Indonesia mereka kan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, dikoordinir dalam suatu organisasi namanya Legium Veteran Republik Indonesia. Ya seyogyanya semua keluarga besar, para veteran, anak cucu dan keturunannya harus menikmati. Nah, seandainya nanti para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia sudah tiada, satu demi satu hilang, meninggal dunia. Karena veteran setiap hari, setiap menit, setiap detik berkurang, purnawirawan bertambah. Nah, bagaimana kepemilikan aset tersebut biar dirasakan oleh anak cucu para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia agar terhormat, karena anak-anak keturunan para pejuang kemerdekaan Indonesia menjaga kode etik veteran yang bernama Pancamarga, dan kita menjaga nama baik daripada Legium Veteran Republik Indonesia yang secara notabene adalah karya nyata para veteran sudah jelas memberikan bangsa Indonesia daripada belenggu penjajah. Nah sekarang sudah selayaknya para veteran kemerdekaan, veteran pembela, veteran perdamaian memperhatikan nasib hidup anak keturunan di masa yang akan datang. Jangan sampai ini aset yang sekian banyak ini hanya dinikmati oleh segelintir. Karena dalam kehidupan itu ada yang baik, ada yang buruk, ada pejuang, ada pecundang, ada para orang-orang yang setia kepada bangsa dan negara, ada yang pengkhianat pada bangsa dan negara. Nah inilah, dari sekarang lah sama-sama kita keluarga besar bebenah oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya ya harus ditindak secara hukum.
Ya, jadi jawabannya mungkin ya karena 2,5% dari aset negara ini adalah milik para veteran, gitu ya. 25%. 25%. 25% di negara kesatuan dalam milik veteran. Nah, jadi kalau dianggarkan di angka 11,1 triliun ya itu bukan hal yang tidak mungkin pastinya kan begitu ya. Iya, itu sangat kecil sekali. Kecil sekali dibanding daripada perjuangan para pendahulu kita kan gitu. Jadi bagaimana keluarga besar veteran jelas sudah berbuat dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, berjuang melepaskan diri daripada belenggu penjajah, dapat perhatian daripada pemerintah, TNI, Polri, sipil, swasta dan lain-lain. Karena itu ada undang-undang yang nomor 6, nomor 7, nomor 8 tahun 67. Pemerintahan, TNI, Polri, usaha swasta apapun bila mana berusaha dengan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dan keturunannya mengharapkan bantuan untuk kehidupan dan perkehidupannya harus dibantu, karena yang berjuang jelas. Nah, yang tidak berjuang menikmati, masa para pejuang dan keturunan tidak menikmati daripada hasil kemerdekaan. Indonesia ini kaya raya loh, bumi, udara, laut, nah semua dikuasai oleh negara. Nah, apalagi hasil nikel kita ini 250 tahun nggak akan habis ditambang. Oleh sebab itu aparatur pemerintah, TNI, Polri jaga nih aset bangsa agar dapat merata menuju masyarakat adil dan makmur. Gemah ripah loh Cinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita simak secara seksama bahwa NKRI ini tidak mungkin ada tanpa perjuangan para pendahulu bangsa. Dan mungkin ini bagian daripada wujud nyata karya bakti daripada para pendahulu, khususnya para Legiun Veteran Republik Indonesia, diamanahkan, diberikan reward oleh negara ya berupa aset yang ini harus dijaga karena memang ini adalah bagian daripada hak para veteran begitu. Nah, mungkin itu ya. Ada pesan nggak ya buat teman-teman, karena memang banyak orang-orang yang tidak menghargai perjuangan para pendahulu dengan tidak memperhatikan para pendahulu pastinya ya. Ya, itu memang diciptakan seperti itu di era globalisasi milenial ini. Kenapa? Karena kita nggak merdeka tiba-tiba aja hadiah dari penjajah. Kita ini berjuang untuk merdeka, bertempur, darah, air mata, nyawa, harta benda udah nggak terkira. Jadi kalau kita dijajah kolonial, company, Inggris, Spanyol, Jepang dan lain-lain dibikin bodoh. Nah, oleh sebab itu sejarah pun harus diluruskan ini, karena banyak penyimpangan sejarah agar kehidupan masa lalu itu yang benar dinyatakan salah, yang salah dinyatakan benar. Jadi para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia ingin mewujudkan negara Pancasila, bukan negara nasakom, bukan negara demokrasi, apalagi reformasi, apalagi suatu yang membuat kacau di negara ini, ekstremis, morfinis dan lain-lain. Nah itu, jadi kembali pada jati diri bangsa, negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bukan yang KW-KW. Ya. Jadi pesannya itu ya. Kembali kepada jati diri bangsa. Nah, mungkin itu teman-teman jangan lupakan sejarah, never life story. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kita lanjut lagi di perjalanan kita selanjutnya. Oke, saksikan terus channel Ayah Syarif Official. Jangan lupa tekan like, subscribe, juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.